Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Lukman Hakim SPD, dan yang saya hormati Ibu Bapak peserta orientasi P3K tahun 2024 angkatan 33 Kelompok 2. Baiklah, pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita bisa berjumpa di sini dalam melaksanakan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tak lupa pula marilah kita selalu haturkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita di hari akhir mendapatkan syafaatnya. Amin. Baiklah Ibu Bapak, pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nuki Pravitasari SPD, biasa dipanggil Nuki. NIK P3K saya 1991 05 12 2024 21 2045. Unit kerja saya ada di SD Negeri 03 Walangsana. Saya mengajar kelas 6. Nah, sekarang saya akan menyampaikan visi dan misi SD Negeri 03 Walangsana. Visi SD Negeri 03 Walangsana yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul, berkarakter dan berwawasan lingkungan. Kemudian misi SD Negeri 03 Walangsana yaitu yang pertama, menyediakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka untuk memfasilitasi pengembangan potensi setiap peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap kegiatan belajar mengajar, sehingga peserta didik tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, empati, dan memiliki integritas. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan program pendidikan lingkungan hidup yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan nyata seperti penanaman pohon, kemudian pengelolaan sampah dan pelestarian sumber daya alam sekitar. Yang keempat yaitu membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat sekitar untuk mendukung proses pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang lebih luas dan beragam. Selanjutnya yang kelima, menyiapkan peserta didik dengan keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif dan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian yang keenam yaitu melakukan evaluasi rutin terhadap proses belajar mengajar dan program-program sekolah, serta melakukan pengembangan profesional bagi guru untuk meningkatkan kompetensi. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan rencana hasil kerja tahunan di SD saya dengan tujuan tadi terwujudnya peserta didik yang unggul, berkarakter dan berwawasan lingkungan. RHK yang saya ambil dari RHK atasan saya yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Oke, yang pertama rencana hasil kerja. Di sini saya akan menyampaikan 5 rencana hasil kerja. Yang pertama itu
terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Output kegiatannya diantaranya adalah ada daftar hadir, kemudian yang kedua ada draft daftar pembelajaran, yang ketiga draft kesepakatan kelas, dan yang keempat daftar jurnal. Penerapan nilai-nilai berakhlak di RHK yang pertama ini adalah saya akan membuat daftar hadir, kemudian membuat jadwal pembelajaran. Yang kedua, saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai media yang dirancang. Yang ketiga, saya akan mengisi buku jurnal supaya dapat disiplin. Rencana hasil kerja yang keempat yaitu terlaksananya kegiatan pembiasaan gerakan literasi sekolah Sari Salembaba, atau itu singkatannya adalah 1 hari 1 lembar bacaan. Nah, output kegiatannya yaitu membuat pojok baca di luar kelas dan di dalam kelas, yaitu sudah baca, menyediakan berbagai jenis buku bacaan yang menarik dan sesuai dengan minat siswa. Kemudian yang kedua, mengadakan kegiatan literasi seperti lomba menulis, bedah buku, atau pameran hasil karya siswa. Kemudian yang ketiga, membuat program membaca 15 menit, alokasi waktu khusus setiap hari untuk membaca bersama-sama. Ini untuk kelas 6. Yang keempat, melibatkan orang tua, yaitu mengajak orang tua untuk ikut serta dalam kegiatan literasi di sekolah. Nah, ini kegiatan literasi ini saya lakukan di sekolah saya. Sebelum kegiatan pembelajaran, saya menyuruh siswa didik membaca buku, mengambil bebas di perpustakaan, ya. Kemudian menulisnya di jurnal buku bacaan gitu. Apa yang mereka dapatkan dari buku yang tadi dibaca, penulisnya siapa, ditulis di situ. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai berakhlak di RHK ini yaitu yang pertama, saya melakukan diskusi dan kolaborasi dengan teman sejawat dengan sikap terbuka untuk menerima berbagai masukan. Yang kedua, membaca bersama. Kegiatan membaca bersama dapat menciptakan suasana yang harmonis dan menyenangkan. Kemudian yang ketiga yaitu membuat jadwal membaca. Saya akan mengajak siswa membuat jadwal membaca sendiri dan bertanggung jawab untuk menekatinya. Baik, selanjutnya saya akan merupakan RHK yang kelima, yaitu terlaksananya kegiatan gerakan Sabulipah. Sabulipah itu adalah sahabat bumi peduli sampah. Nah, output kegiatannya yaitu lingkungan sekolah menjadi lebih bersih. Kemudian yang kedua, terdapat produk kompos yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, terciptanya karya-karya kreatif dari barang bekas. Yang keempat, meningkatnya kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya pengelolaan. Nah, di dalam kegiatan ini, Sabulipah ini, saya mengajak siswa kelas 6, tidak kelas 6 saja, siswa yang kelas atas 456 untuk menciptakan karya-karya kreatif dari barang bekas. Contohnya pot dari botol bekas yang tidak terpakai dijadikan pot untuk menanam berbagai macam tanaman sayuran. Kemudian nanti setelah panen, rencananya akan kami pasarkan gitu ya ke masyarakat
dengan mengajak siswa untuk melatih kewirausahaan siswa. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yaitu saya akan mencapai target sekolah menjadi sekolah yang bersih dan ramah lingkungan. Yang kedua, saya akan menguasai pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang baik. Yang ketiga, saya akan terus berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, saya akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Oke, Ibu Bapak, kesimpulan dari yang saya paparkan ini yaitu orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah langkah penting dalam mempersiapkan pegawai yang memahami tugas yang bertanggung jawab yang menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru. Seluruh kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak dalam setiap pelaksanaannya. Baik, terima kasih Bu Bapak, itu saja yang bisa saya paparkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin dari teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, berdasarkan materi presentasi yang Ibu sampaikan, akan saya tanyakan satu pertanyaan tentang apa saja kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan LKJP Gerakan Sahabat Bumi Peduli Sampah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Lailatul Jamila. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Yang pertama itu kami terkendala kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi perlu diadakan kampanye edukasi secara intensif, misalnya dengan mengadakan workshop atau sosialisasi. Workshop sosialisasi ini bisa dilakukan di media sosial dengan cara membuat konten yang menarik seperti infografis, video pendek tentang lingkungan gitu ya. Kemudian kami juga mengadakan lomba membuat poster, kemudian membuat video pendek yang melibatkan masyarakat secara aktif. Kemudian kendala yang kedua yaitu terbatasnya sumber daya. Karena terbatasnya sumber daya, sekolah kami perlu mencari pendanaan alternatif. Di antaranya tadi, setelah panen tadi, saya dan siswa-siswa saya akan memasarkannya, menjualnya ke masyarakat, begitu ya, dengan mengadakan market day gitu. Nanti uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu terbatasnya sumber daya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jawab. Barangkali ada tanggapan dari Bapak Mentor. Terima kasih. Secara umum sudah bagus, tapi tadi menanggapi jawaban yang ditanyakan, kayaknya untuk sosialisasi ke warga lewat media sosial kayaknya kurang tepat menurut saya. Langsung saja Bang, orang tuanya suruh kumpul di sekolah, langsung sampaikan saja, karena tidak semua orang tua itu, apalagi orang desa, punya media sosial. Itu saja dari saya. Terima kasih. Secara umum sih sudah bagus, program-programnya sudah bagus, dan kata kerja dalam RK-nya juga sudah sesuai. Terima kasih, itu saja. Terima kasih atas tanggapan dan saran kritiknya. Semoga saran tersebut dapat membuat saya lebih meningkatkan kualitas kerja saya lagi. Terima kasih. Itu saja Ibu Bapak yang bisa saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.